Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Mungkin ada adik-adik juga. Siang. Eh, Selamat tahun baru. Ini awal pertemuan kita ya di tahun ini, di tahun 2023. Sebelum kita mulai kegiatan kita, eh, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk yang tidak berhalangan agar membuka kameranya. Ya, membuka kameranya. Ya, biar sama-sama kita saling eh, bisa melihat satu sama yang lain. Oke. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah open cam. Dan hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah pertemuan kita di awal tahun ini, akan ada beberapa mungkin penyampaian dari kami selaku Polres Bangsa, khususnya melewati Ibu Sani tentang mungkin ada info-info yang harus Bapak Ibu ketahui, khususnya dalam kegiatan kita selama 1 semester nanti. Mungkin juga kita akan membahas apa saja yang menjadi pertanyaan selama semester lalu juga. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bertanya. Nanti kami akan buka sesi tanya jawab juga. Oke. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Sani. Tes kedengaran? Ada Bu. Oh ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu orang tua wali peserta didik di PKBM Pewaris Bangsa. Kita bertemu di awal tahun 2023 dengan semangat yang baru ya Bapak Ibu. Selalu harus semangat ya, semangat tiap harus baru setiap saat semangat ya. Jadi memang pertemuan ini kita mau mengawali bersama-sama. Kalau tadi sudah sekilas tentang apa yang terjadi di 2022, tapi mungkin kita bisa ulang lagi ya. Mungkin di sini saya dibantu oleh operator Mas Ramon, mungkin sekilas. Sekilas sih mungkin udah lihat, tapi mungkin ada beberapa poin yang apa ini gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa Mas Ramon. Jadi untuk hari ini kita akan kilas balik 2022, kemudian kita akan melihat 2023 dan kita akan merencanakan sama-sama dan minta masukan. Pertama kami minta masukan dari Bapak Ibu karena ini adalah komunitas kita bersama. Kita berjuang, kita memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Kita sama-sama, pewaris bangsa adalah mitra dari orang tua gitu ya. Jadi bukan apa harus ikut atau kita di atas, enggak. Kita adalah mitra, justru kita bagaimana kita bisa memfasilitasi para orang tua dalam melakukan pendidikan homeschooling untuk putra-putrinya. Karena itu kami minta masukan, juga mungkin ada perencanaan, ada masukan-masukan perencanaan untuk kita bisa jalani bersama-sama di tahun 2023. Selain itu juga ada pertanyaan, mungkin ada yang baru, masih ada yang bingung gitu ya. Mungkin kita bisa berdiskusi. Mungkin juga bukan hanya saya saja yang menjawab, tapi mungkin orang tua di sini bisa saling menjawab ya, saling berdiskusi gitu. Jadi mungkin sekilas pertemuan kita seperti itu ya. Mungkin kita lihat dulu ya yang tadi Mas Ramon itu bagian multimedia tadi sudah share tentang sekilas tahun 2022. Di sini mungkin saya juga memperkenalkan staff dan tutor yang ada. Coba nanti ada siapa aja nih di sini ya. Mungkin yang ada operator mungkin minta tolong di spotlight yang mana. Di sini tadi yang menjadi, saya perkenalkan dulu ya, saya sendiri, nama saya Sani ya, saya di sini diberi amanah untuk bisa mengelola PKBM ini. Tadi kita dibantu oleh moderator Kak Catherine Claudia, mungkin bisa dimunculkan di spotlight.
Kak Catherine, ya ini Kak Iya. Catherine juga menjadi moderator dan juga tutor paket A. Kemudian di sini ada Miss Nova Octavia. Mungkin bisa di spotlight. Nah, ini sebagai tutor, juga koordinator tutor paket A. Kemudian saya juga dibantu oleh Pak Tedianto. Bisa di spotlight. Ya, tahun ajaran ini menjadi koordinator paket B, khususnya yang komunitas. Kemudian dibantu lagi, siapa di sini yang hadir? Udah ya kakak-kakak ya? Tidak ada lagi. Oh, Ada Kalastri, Kamartu. ada Kalastri. Kalastri, bisa di spotlight Kalastri. Kalastri, Kalastri, mana Kalastri? Kalastri belum muncul, sama di sebagai, nah ini Kalastri juga sebagai tutor paket A. Kemudian ada lagi kah? Kamar tua, ada kamar tua. Silakan mungkin di spotlight kamar tua. Kameranya lagi nggak bisa nyala, Bu, jadi nggak bisa di spotlight kan. Oh, nggak bisa di spotlight. Oke, kamar tua sebagai koordinator pakai CIPS yang komunitas. Kemudian ada siapa lagi ya? Siapa lagi kakak-kakak yang belum yang hadir di sini tapi belum diperkenalkan? Saya hadir, Bu. Siapa Kak Reno ya? Keren. Kak Reno? Ya. Oke, Kak Reno. Ada Kak Reno. Mungkin bisa di spotlight. Nah, Kak Reno sebagai koordinator paket CIPA yang oke, terima kasih Kak Reno. Ada lagi yang belum yang hadir di sini belum Ada disebut? Kak Imelda. Oh, Kak Imelda. Ini udah di spotlight. Oh iya, Kak Imelda sudah di Namanya Boris, Bang. spotlight sebagai membantu Pak Teddy di dalam paket B, khususnya yang tunggal daring. Tapi ya paket B eh, mereka saling bantu ya Pak Teddy dengan eh, Kak Imelda. Yang paket C, Kak Reno, Kak Aldo, dan Kak Martua. Ada lagi yang belum disebut. Nah, mungkin yang hari ini bersama-sama dengan saya, mungkin yang baru bisa berkenalan dengan staf dan tutor yang ada di Pewaris Bangsa. Ada kami di sini ber-15 ya, yang siap membantu memfasilitasi Bapak Ibu. Oke, buat awal kita akan evaluasi apa yang terjadi di tahun 2022. Mungkin minta tolong Mas Ramon. Mas Ramon juga harusnya, tapi nggak bisa buka kamera katanya ya. Mas Ramon, bagian multimedia, kalau kita lihat website, Instagram, eh, kerjasama dari tim publikasi yang ikutnya Mas Ramon, kemudian ada Kak Catherine dan Kak Lasri juga membantu dalam tim multimedia. Oke, Mas Ramon, bisa di-share apa yang terjadi di tahun 2022? Tadi sih sudah, tapi mungkin agak bingung Bapak para orang tua. Mungkin supaya bisa saya jelaskan. Oke, ya silakan lanjut. Oke, ini yang tahun 2022 tanggal 10, 11, 18 Februari sharing season bersama Zenius. Zenius merupakan satu aplikasi pembelajaran yang menurut kami bisa sangat membantu putra-putri dalam belajar mandiri. Jadi tidak harus ada guru gitu ya, dia kapan saja
ketika putra-putri kita mau belajar, bisa dengan aplikasi ini dari SD, satu aplikasi bisa untuk SD, SMP, SMA sampai ke ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu karena itu kami merasa aplikasi ini sangat bagus sehingga kami membuat kerjasama ya dengan Zenius. Ya, kemudian Mas. Pertemuan pertama dari beberapa seri klub baca bareng. Ya, klub baca bareng ini diselenggarakan oleh para orang tua, membuat inisiatif orang tua membuat klub baca bareng. Oke, saya mengapresiasi. Ada mungkin dari sini ada Bu Fitri, ada orang tua alumni juga, Bu Ria, dan mungkin siapa lagi saya kurang hafal, tapi itu inisiatif dari para orang tua untuk membuat klub baca bareng. Oke, kemudian di tryout pertama pakai C homeschooling pewaris bangsa, kita menggunakan aplikasi setara daring yang dibuat oleh Kemen sekarang namanya Kemdikbud. Namanya suka berubah-ubah soalnya. Kemdikbud untuk dalam mempersiapkan para peserta didik mengikuti ujian kesetaraan, kami membuat 2 kali tryout ya. Ini tryout pakai C 7 sampai 10 Maret ya, lanjut. Ini suasananya ya. Bentar, coba ini saya ketutup ini. Ini tulisannya apa nih? Tutup pelatihan menggunakan setara daring untuk siswa dan tutor. Karena aplikasinya khusus ya, jadi kami buat pelatihan dan juga kami membuat pelatihan untuk tutor-tutor di lembaga lain. Ya, kemudian ini tuh agak menutup Mas Ramon nih. Ya, apa sih? Apa tuh namanya? Timernya. Iya, jadi kayak gini jadi gambarnya bisa kelihatan. Tadi agak ketutup ya. Seperti paket C, tryout paket B juga kami 14 sampai 16 Maret kami dalam mempersiapkan siswa-siswa menghadapi ujian kesetaraan. Oke. Ya, paket A juga sama kami berikan tryout sama juga dengan aplikasi setara daring. Oke, lanjut. Ya, nah ini ada asesmen sebenarnya dari ANBK ya, asesmen nasional berbasis komputer. Ini susulan karena sebenarnya asesmen nasional itu diadakan bulan September Oktober tahun 2021 yang pertama kali. Tapi karena siswa pewaris bangsa banyak yang saat itu masih tengah-tengah pandemi, terus banyak yang di luar kota, sehingga kami banyak yang tidak ikut. Nah, sepertinya ada remedial nih, ada raport merah pewaris bangsa karena kenapa peserta banyak nggak ikut, sehingga harus ada susulan. Karena itu nanti akan dijelaskan lagi kepada ANBK. Setiap kali nanti ANBK kami akan panggil-panggil untuk memaksakan untuk ikut. Karena kalau enggak, kita harus ada susulan karena memang harus ada jumlah tertentu yang ikut. Nanti akan dijelaskan kembali tentang ANBK. Ya, lanjut. Ya, ini ujian pendidikan kesetaraan pakai C, tanggal 4 sampai 8 April. Oke. Kemudian kami bergabung dengan forum PKBM, kita masuk di dalamnya, Poros Bangsa masuk di dalamnya gerakan takjil gratis bersama PKBM Kota Bandung. Jadi memang Poros Bangsa tidak sendiri, tapi kita terlibat dan cukup aktif bersama dengan forum PKBM Kota Bandung. Oke. Nah, ini kami di Pasir Koja, apa nggak di sini hadir nggak ya di sini? Jadi di perumahan daerah Pasir Koja yang ingin bergabung dengan pewaris bangsa, sekelompok masyarakat ya, maksudnya ikut bergabung. Ini ujian pendidikan kesetaraan paket B, tadi paket C sudah, paket B, oke. Kalau kita lihat di sini ya paket A.
Nah, kita lihat di sini, kita supaya nggak jadi pertanyaan itu ujiannya bagaimana gitu. Nah, di sini kita menyelenggarakan dua ya. Satu offline, satu lagi online. Jadi kalau ya ini paket, oh ya kembali ke paket B. Nah, ini ada online, mereka harus buka. Tapi syaratnya mereka harus punya device atau laptop untuk mereka mengerjakan ujian. Mereka harus open cam. Tapi kalau yang nggak bisa open cam atau mereka mau mengerjakannya di Polres Bangsa, kami sediakan fasilitas laptop dan ruangan untuk mereka bisa mengerjakan ujian. Ya, oke lanjut. Nah, ini yang paket A. Kalau yang ya tadi sudah ya. Oke ya, paket A kita lihat mereka di rumah masing-masing, mereka harus difoto ya. Untuk benar nih mereka ngerjain sendiri bukan dibantu, tapi mereka mengerjakan sendiri. Kalau kita lihat di rumah masing-masing, mereka mengerjakan dan harus mereka kirimkan fotonya untuk bukti bahwa mereka mengerjakan ujian. Oke, lanjut. Ya, di tengah-tengah namanya PPDB ya. PPDB itu ada masa di dalam kalender pendidikan itu bagaimana penerimaan peserta didik baru. Nah, di situ banyak yang bertanya, bisa nggak sih pindah ke sekolah formal dari paket A ke ke SMP bisa nggak? Dari paket B ke SMA bisa nggak? Nah, ini mereka sharing bagaimana alumni ya, alumni dari PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa yang uh, pindah ke sekolah formal. Kita ada diskusi dan mereka boleh bercerita pengalaman mereka. Ini ya lanjut. Ini Sajid tadi ya. Nah, ada kurikulum baru. Mungkin Bapak Ibu udah banyak mendengar bahwa kurikulum kita berganti dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kami harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang pemerintah berikan. Berbagai pelatihan kami ikuti. Ini salah satunya 25 Mei pelatihan implementasi kurikulum Merdeka untuk pendidikan kesetaraan. Oke, lanjut. Nah, setelah selesai pandemi, permintaan dari orang tua peserta didik juga, anak-anak juga, aduh pengen ketemuan. Udah mungkin hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun mereka tidak bertemu, tapi jadinya banyak yang dari luar kota juga. Nah, ingin ketemu dengan teman-temannya, biasanya hanya di Zoom, tapi sekarang pengen ketemu, akhirnya atas inisiatif para orang tua dan para peserta didik dimulai dari paket A, liburan nih tanggal 29 Mei mereka outing ke Tahura. Oke. Nah, memang ini tadi ya tentang aplikasi Genius, ya kami beberapa tahun ini banyak kerjasama yang kami lakukan, MOU bagaimana kita mendukung pembelajaran yang ada di PKBM Pewaris Bangsa. Ini pendatangan kerjasama dengan Genius. Oke, lanjut. Nah, 15 Juni pengumuman kelulusan paket A dan B. Paket C-nya udah mungkin ya, harusnya C-nya duluan kalau nggak salah. C-nya bulan Mei karena berhubungan dengan harus pendaftaran perguruan tinggi. Ini kelulusan. Oke, kemudian tanggal 2 mulai kembali. Ini kerjasama dengan Genius. Oke, kelulusan paket A dan B. Jadi kelulusan sekarang itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Mas Ramon, biar di sini aja. Dari sini aja kelulusan itu ditentukan oleh lembaga. Dalam hal ini oleh PKBM Pewaris Bangsa. Jadi kelulusan kita yang menentukan. Untuk menghargai, mengapresiasi karya-karya siswa yang wow gitu ya, kita semakin mengenal para siswa homeschooling, makin terkagum-kagum terus dan semakin bangga dengan hasil karya para peserta didik ini, sehingga gimana ya caranya untuk bisa
menunjukkan kepada masyarakat dan mengapresiasi hasil karya mereka sehingga kita membuat pameran karya siswa tanggal 2 Juli. Kita ini menjadi kegiatan rutin nanti setiap tahun. Ya tujuannya itu ya, karena kami semakin terkagum-kagum tentang bagaimana potensi setiap peserta didik yang ada di PKBM ini. Oke, lanjut. Nah, ini kembali kerjasama. Jadi tahun ini memang tahun 2022 menjadi tahun kerjasama. MOU kami banyak banget gitu ya. Ini salah satu dengan Yayasan Global Obor Indonesia di Lampung dan di Sumba Barat. Jadi ternyata pewaris bangsa bukan hanya memang pusatnya di Bandung, tapi sekarang sudah merambah ya, ada komunitas-komunitas yang bergabung ini di Lampung dan di Sumba Barat. Oke, lanjut. Paket B dan paket C ini, kalau nggak salah paket B dan paket C nggak mau kalah dengan paket A. Pengen ketemuan ya, hanya selama ini hanya ngelihat wajah-wajahnya, ya kadang buka kamera. Kadang banyak ketika pertemuan Zoom yang di komunitas nggak buka kamera. Belum lagi di Pewaris Bangsa ada 3 model ya, ada model tunggal, tunggal mandiri, dan komunitas. Nah, ingin bertemu, ingin berkenalan, sehingga kita buat outing paket B dan C ke Sarea Hills. Ya, kemudian oke, ini kita masuk baru, siswa-siswa baru. Tiap tahun kami ada masa orientasi siswa baru. Tahun ini kita acaranya adalah jadi serangkaian acara, yaitu sharing dari para orang tua, kemudian memperkenalkan pembelajaran-pembelajaran daring yang bisa digunakan. Ada kelas pintar. Kalau Zenius tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada tiga aplikasi pembelajaran online yang mandiri ya. Jadi mandiri bisa diakses mandiri. Yang pewaris bangsa kerjasama, yaitu Ruang Guru, Zenius, dan ini kelas pintar. Kami menjelaskan juga, dan ada yang kami selenggarakan sendiri, yaitu Google Classroom. Nah, itu dikelola oleh tutor-tutor di pewaris bangsa. Jadi di awal orientasi kami memperkenalkan tentang pewaris bangsa, program-program yang ada, pembelajaran-pembelajaran yang ada, dan juga di sini kita lihat ada buat siswanya. Kami juga lupa saya, acara khusus buat siswa untuk membuat mereka lebih semangat belajar, mengerti tentang pembelajaran, dan mereka semangat di tahun ajaran baru. Saya lupa judulnya acaranya apa, tapi ini rangkaian acara yang kami selenggarakan di masa orientasi siswa baru, kira-kira 1 minggu, 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu. Ya, itu untuk perkenalan, supaya semua yang bergabung di Pewaris Bangsa mengerti program yang ada dan pembelajaran yang ada. Oke, lanjut. Ya, kembali bekerja sama. Oh, tadi udah ya. Nah, ini MOU lagi. Jadi sebenarnya harapan anak Indonesia satu yayasan yang membantu anak-anak yang sebenarnya bisa dibilang tidak mampu ya gitu. Jadi di perumahan-perumahan yang atau di tempat-tempat yang mereka cukup butuh biaya gitu, kami kerjasama dengan yayasan ini untuk mendukung pembelajaran siswa-siswa yang kurang mampu, misalnya gitu ya. Jadi kalau dibilang, aduh homeschooling itu katanya mahal ya, atau untuk kalangan tertentu. Tapi di sini pewaris bangsa mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Jangan sampai ada anak-anak yang terputus dalam belajar, jangan karena biaya gitu. Karena biaya akhirnya mereka tidak mendapat haknya untuk mendapat pendidikan. Nah, PKBM Pewaris Bangsa mendukung itu, bekerja sama dengan Yayasan Hai Harapan Anak Indonesia yang mereka melakukan pembelajaran di Pasir Koja. Oke, selanjutnya.
Nah, ini kami juga bekerja sama ke Jogja. Ini menjadi inspirasi pembelajaran yang alam ya, berbasis project di situ kami kunjungi, kami beli buku-buku untuk bisa membuka wawasan para tutor dan para pengelola tentang pembelajaran tanpa batas. Oke, lanjut. Kembali kerjasama, karena 2022 memang temanya adalah tahun kerjasama. Sekarang dengan Unique Kids, yaitu Specialist Therapy Center yang ada di Bandung. Sebenarnya kami tahun-tahun sebelumnya juga ada ya, Ibu Maria, saya lihat juga di Surabaya. Sama untuk Specialist Therapy Center kami bekerja sama juga, karena tutor-tutor kami tidak ada yang khusus bisa menangani anak kebutuhan khusus. Karena itu kami bekerja sama dengan terapi-terapi center, para peserta didiknya bergabung di Pewaris Bangsa, tapi di pembelajarannya diberikan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak special needs ya. Oke, lanjut. Kembali kami juga terlibat aktif bersama PKBM Kota Bandung, yaitu PKBM di Kota Bandung. Nah, tahun ini dicetuskan pramuka untuk pendidikan kesetaraan. Ya, lanjut. Nah, ini upacara kemerdekaan kami bekerja sama juga dengan Pramuka Homeschooling. Jadi Pramuka Homeschooling diselenggarakan oleh orang tua homeschooling. Jadi PKBM Pewaris Bangsa bekerja sama ya. Jadi bekerja sama dengan Pramuka Homeschooling. Nah, dalam upacara kemerdekaan itu ya Kak, siswa-siswa juga diajak upacara bareng ya dengan Pramuka Homeschooling. Yang mereka melakukan kegiatannya setiap hari Rabu di Taman Lansia. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian ANBK. Ini apa nih? Ada UPK, ada NBK. Mungkin yang bertanya gitu ya. ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, pakai C. Nah, kok tadi susulan ya, makanya saya bilang nanti susulannya nanti. Kenapa ada susulan? Karena jumlahnya tidak memenuhi kuota jumlah peserta didik yang ikut. Nah, sekarang kami lebih gencar ya, memaksakan untuk ikut, harus wajib ikut, kalau enggak kita raport merah nih, karena bukan hasil nilainya yang dilihat, tapi kuotanya ya. Jadi tiap lembaga itu sudah ada kuota yang harus wajib dipenuhi untuk mewakili apa tujuan NBK untuk memberi gambaran tentang mutu pendidikan di Indonesia, gitu. Nah, ini akhirnya dipisah dengan UPK. Ini tidak mempengaruhi kelulusan, tidak mempengaruhi nilai siswa, tapi pemerintah mau tahu raport pendidikan Indonesia itu seperti apa. Karena itu jangan takut dan harus wajib untuk ikut, karena untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Nanti akan lebih jelas lagi. NBK diikuti oleh kelas berapa? Kelas 5, kelas 6, kelas 5, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi itu menjadi satu siap-siap yang tahun, sekarang udah lewat ya. Mungkin tahun depan, berarti yang sekarang kelas 4, kelas 7, dan kelas 10, tahun depan di bulan Oktober, September-Oktober, akan mengikuti ANBK. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi sekilas saya menjelaskan bahwa sekarang ujian nasional itu bentuknya adalah ANBK, dan itu bukan untuk kelulusan, tapi untuk menjadi gambaran akan mutu pendidikan di Indonesia, menjadi raport lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Berbasis komputer ya semuanya. Nah, ini paket A tanggal 1 September mulai memberanikan diri karena banyak permintaan yang ingin hybrid. Jadi memang sejak pandemi, akhirnya banyak di Pewaris Bangsa yang nanti bisa ditampilkan mungkin Mas Ramon ya, nanti berapa jumlah
tadi udah Kak Priska udah share di grup koordinasi. Mungkin Mas Ramon nanti bisa tampilkan terakhir berapa sih jumlah peserta didik di Pewaris Bangsa tahun ajaran ini. Nah, ini di tahun ajaran baru ternyata banyak yang dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Sehingga kami memutuskan bahwa kami tidak ada pembelajaran on-site lagi, tapi semua online. Nah, tapi kebutuhan untuk ketemu. Jadi mereka ingin bukan belajarnya on-site, tapi pengen ketemu. Pengen apa ya, ya berinteraksi dengan teman-temannya secara on-site. Ngelihat wajahnya, ngedengar suaranya, mungkin sentuhan fisik gitu ya, untuk melihat teman-temannya seperti apa gitu. Nah, ini pertama kali Paket A menyelenggarakannya di Greco ya, Greco satu mall dekat Pewaris Bangsa yang bisa menampung banyak orang, sehingga kami bekerja sama dengan Greco sehingga kegiatan-kegiatan on-site yang butuh banyak orang kami lakukan di situ. Pembelajaran tetap kami lakukan dengan fokusnya namanya homeschooling ya, basisnya adalah rumah. Tapi kami ada 3 pilihan belajar, ada juga yang tatap muka dengan Zoom, tapi ini yang memilih untuk kelompok belajar bertemu pertama kali secara hybrid. Jadi yang online ini mereka bisa lihat, yang onsite mereka bisa bertemu. Ya, ini satu yang baru bagi kami di tahun ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga satu yang baru, inovasi baru kami, bagaimana 17-an lakukan juga hybrid. Para pengisi acara itu kami on-site, tapi siswa-siswa boleh hadir secara online. Merayakan kemerdekaan Indonesia dengan sesuatu yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini kembali ya, tadi ya, kita sebut tahun 2022 adalah tahun kerjasama. Nah, ini dengan Kelas Pintar, salah satu aplikasi juga yang menyediakan pembelajaran online ya, online secara mandiri untuk para peserta didik. Gitu, hampir sama dengan Zenius, tapi nanti bisa apa bedanya ya, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi masing-masing punya kelebihan kelemahannya, silakan peserta didik atau orang tua memilih mana yang cocok untuk membantu pembelajaran di rumah. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ANBK paket C, ini ANBK paket B. Di sini tampilan di sini adalah yang on-site ya. Jadi kami himbau untuk bisa on-site karena ada pantauan. Kalau kita lihat di sini ada pantauan dari Dinas Pendidikan untuk memantau ANBK. Sehingga kami himbau untuk semua yang di Bandung untuk datang. Tapi kalau luar kota asal mempunyai bisa menggunakan apa tuh Komputer. aplikasi apa namanya aplikasinya dan apa itu sistemnya ya. Mereka boleh melaksanakan di luar kota. Tapi bagi yang di Bandung kami himbau untuk hadir. Oke, lanjut. Nah, ini satu yang baru lagi mulai sebenarnya ini sudah dilakukan 2021 ketika para orang tua dan peserta didik ingin ada kegiatan bersama. Saat itu kita belum bisa ketemuan. Nah, bagaimana ya bisa kegiatan bersama, tapi kegiatan bersama hanya online. Akhirnya kami membuka eskul kepada ekstrakurikuler yang boleh diisi oleh semua anggota komunitas pewaris bangsa. Jadi orang tua, ada siswa. Jadi di awal tahun ajaran mereka memperkenalkan ekstrakurikulernya. Jadi sangat menarik ekstrakurikuler ini sehingga banyak sekali kegiatan bisa diikuti oleh peserta didik di pewaris bangsa karena sifatnya online dan semua bisa menyelenggarakan.
Jadi ada orang tua yang di Taiwan bisa ngajar, ada yang di Kalimantan bisa mengajar, dan semua siswa-siswa di luar kota itu bisa ikut. Ada berbagai macam eskul dan tanggal 11 Oktober ini kami hasil eskul-eskul itu kita pamerkan. Oke, lanjut. Outing paket B. Nah, tadi kan outing paket A. Paket hybrid ya, hybrid paket A. Nah, paket B sama paket C juga nggak mau kalah, mau hybrid, tapi nggak hybrid jadinya, tapi hybrid juga ya. Jadi mereka pakai di video masuk ke live streaming YouTube. Jadi yang luar kota juga tetap bisa ikutan jalan-jalan di Museum Gedung Sate. Yang di Bandung ada juga yang luar kota datang juga jalan-jalan ke Gedung Sate, ke Museum Gedung Sate. Kemudian abis ini pakai C ya? Atau lanjut yang pakai C mungkin? Abis ini apa nih Mas Ramon? Oh iya ini. Paket B tadi ke Museum Gedung Sate, paket C mau lebih katanya. Museum Gedung Sate, Museum Pos, dan Museum Geologi. Jadi paket kami memfasilitasi kebutuhan para siswa bilang pengen ketemu gitu. Tapi memang untuk pembelajaran rutin banyak juga yang keberatan untuk kalau rutin harus datang gitu. Banyak yang nggak mau lagi untuk hadir secara rutin. Nah, bagaimana kami memfasilitasinya supaya tetap ada ketemuan nih. Nah, kalau paket A hybrid di satu tempat, paket BC sambil jalan-jalan tuh sambil ada yang bawa kamera. Jadi yang teman-temannya di luar kota tetap bisa melihat lewat YouTube, live streaming YouTube. Mereka bisa ikut jalan-jalan. Oke, lanjut. Nah, tadi ANBK paket B, paket C, paket B, dan ini ANBK paket A. Kita lihat di sini juga kami himbau kalau ANBK untuk bisa hadir. Karena ada pemantauan dari dinas, dan ini benar-benar harus murni ya, harus benar supaya bisa menggambarkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi bukan orang lain yang buat gitu ya, jadi benar-benar mereka yang mengerjakan. Oke, lanjut. Ya, ini di bulan November kami ikut pameran-pameran yang diselenggarakan oleh UPI untuk memperkenalkan model belajar dan komunitas atau PKBM Pewaris Bangsa ini ke masyarakat. Ini kita lihat antusias mereka cukup tinggi karena satu model pendidikan yang cukup langka ya. Satu yang baru sehingga mereka cukup antusias. Ini kami juga pamerkan hasil karya siswa-siswa dan mereka banyak yang bertanya dan antusias dengan PKBM ini. Oke, lanjut. Ini bersama PKBM, forum PKBM ya. Jadi kita memang PKBM Pewaris Bangsa ini cukup aktif bergabung dengan forum PKBM. Nah, kali ini bergabung buat pramuka. Nah, yang ikut Jambore ini gabungan dari PKBM se-Kota Bandung menjadi satu kontingen atau satu tim untuk ikut Jambore se-Jawa Barat. Jadi di sini teman-teman satu regu ini terdiri dari berbagai lembaga dan kemudian mereka ikut Jambore dengan teman-teman PKBM dari kota-kota atau kabupaten di se-Jawa Barat. Jadi ada dari Kuningan, dari Cirebon, dari Sumedang, dari Bekasi, dan Bandung mendapat juara pertama dalam unjuk kabisa. Ya, ini kita lihat lagi mereka pertunjukan. Nah, satu regu uniknya gitu, satu regu dari berbagai PKBM mereka bisa bersama-sama untuk ikut Jambore. Oke, lanjut. Nah, tidak saja di UPI, tapi di sini ada yang mengundang kami untuk pameran di Mekarwangi. Ini salah satu pameran yang kami buat
di gedung highway apa? Terus Stairway to Heaven ya, Stairway itu satu gedung kami pameran kembali memperkenalkan tentang homeschooling. Oke, lanjut. Ya, ini beberapa siswa mengikuti gebiar ya dari Jambore tadi, kemudian di acara Kota Bandung ada gebiar pendidikan masyarakat. Jadi tiap tahun pendidikan masyarakat di Kota Bandung, salah satu yaitu diantaranya ada PKBM dan juga ada lembaga-lembaga kursus. Jadi suatu pendidikan yang sebenarnya di luar formal, mereka membuat satu acara untuk memperkenalkan pendidikan masyarakat Kota Bandung. Nah, kami terlibat salah satunya beberapa siswa ikut dalam pentas di sana. Oke. Nah, ini pembelajaran akhir semester ganjil, paket A mau ketemuan lagi, hybrid ya, hybrid, ada tukar kado, nggak tahu nih acaranya apa ya, yang coba bagaimana mereka bisa kembali hybrid ya. Jadi satu yang baru di tahun ini kami bahwa pembelajaran kami bisa hybrid walaupun tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi ada waktu mereka bisa bertemu secara hybrid. Oke, lanjut. Paket A itu, nah paket B, paket C juga nggak mau kalah. Hybrid juga, ada yang hadir dan juga mereka bisa lihat teman-teman mereka yang di rumah masing-masing. Untuk syukuran dan evaluasi. Kalau paket B dan C, acaranya adalah syukuran dan evaluasi semester ganjil. Oke, masih ada Mas Ramon? Oh, sudah selesai. Udah selesai itu sekilas, kita kilas balik kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini tadi bagaimana tahun ajaran 2022-2023. Kita ada 3 model, tunggal mandiri, tunggal daring, dan komunitas. Kita lihat kalau tunggal mandiri yang merah itu paket A atau setara SD, yang biru itu paket B setara SMP, dan yang kuning paket C setara SMA. Yang tunggal mandiri 99 siswa ya mengikuti paket A, tunggal daring 27 siswa paket B dan 23 siswa paket C. Kemudian untuk tunggal daring dia mandiri tunggal, tapi ada tugas-tugas yang dia harus kerjakan di Google Classroom. Tapi dia mengerjakan, tidak ada pertemuan tatap muka ya, tunggal daring, hanya tugas-tugas dan materi saja. Paket A 36 orang, paket B 11 orang, dan paket C 17 orang. Nah, kalau komunitas ada tatap muka, tapi kami tatap mukanya memilih untuk online ya. Jadi kalau paket A melalui Zoom, paket B dan C memakai Google Meet. Jadi ada pertemuan di komunitas 2 kali seminggu, setiap Senin dan Kamis ada 62 siswa. Nah, paket B ternyata 147 ya, cukup banyak ini ya. Nanti mungkin bisa ya juga paket C 134 yang mendaftar. Nah, mungkin kita juga evaluasinya di situ mungkin masih banyak yang bingung mendaftar. Pada kenyataannya ternyata yang hadir di komunitas tidak ada segitu. Tidak ada 147 dan tidak 134. Jadi mungkin ada kesalahan dalam mendaftar, tapi dari data yang mendaftar harusnya ada 147 paket B, 134 paket C. Tapi kenyataannya sih sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mungkin ketika mendaftar masih bingung gitu ya, ikut apa. Bedanya komunitas itu atau kelompok belajar ada waktu bertemu atau tatap muka. Walaupun melalui daring ya, melalui Google Meet atau Zoom. Oke, begitu mungkin gambaran ini menutup laporan saya di tahun 2022. Kemudian kita akan menuju ke 2023 atau mungkin ada seringan kakak-kakak? Atau mau ada yang seringan bertanya, atau mungkin ada video-video yang bisa ditampilkan?
Atau mungkin ada yang bertanya, silakan saya kembalikan mungkin ke moderator. Tanya Bu berapa, tapi memang udah dijawab sama Kak Lastri ya di chat. Oh Mungkin iya, kalau iya. misalkan kurang jelas juga boleh bertanya kembali. Nah, ada Oh satu iya. pertanyaan yang belum dijawab sih Bu dari Ibu Margareta. Pertanyaannya, apa bisa dijelaskan tentang program tunggal daring yang menyusul di semester 2 paket C? Saya dari luar kota. Terima kasih. Itu dari Tunggal Ibu Margaret. oh, tunggal daring, jasa program tunggal daring yang menyusul di semester 2 paket C. Ya memang tiap semester kami untuk tunggal daring adalah pembelajaran tunggal memang. Jadi tunggal itu dia bebas mengatur waktunya kapan, cara belajarnya bagaimana, hari apa, jam berapa, waktunya ditentukan sendiri, dia merencanakan sendiri, mengatur sendiri. Hanya materi dan penugasan diberikan oleh tutor-tutor dari pewaris bangsa. Nah, untuk kalau semester 2, caranya bagaimana kalau mungkin berpindah gitu ya. Prosesnya adalah tentu butuh waktu. Jadi kadang eh, yang kami mungkin sampaikan kepada orang tua, kami butuh ada beberapa prosedur ya, sehingga butuh beberapa waktu untuk sabar. Jadi pertama mendaftar ke bagian administrasi kesiswaan, nanti nomornya mungkin bisa ditampilkan di sini. Dari situ mendaftar atau menyampaikan bahwa saya nama kelas berapa pindah ke tunggal daring. Nah, oleh administrasi kesiswaan akan disampaikan kepada tutor-tutor penanggung jawab. Nah, khususnya kalau dari tunggal ke tunggal daring ada beberapa yang harus dimiliki, yaitu semua akan diberikan email cyber school. Dari email itu dia masuk ke Google Classroom. Nah, kemarin ada evaluasi, boleh nggak pakai email saya sendiri? Sebenarnya bisa, tapi ada beberapa fasilitas yang dia nggak bisa dapat gitu. Nggak semuanya kadang bisa dapat. Jadi kami menghimbau kalau sudah diberikan email Cyber School bagi yang masuk ke Google Classroom, pakailah email Cyber School yang diberikan oleh admin pewaris bangsa supaya dia bisa menggunakan fasilitas yang ada di Google Classroom. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Pertama melapor kepada tapi ini dari mana ke mana ya? Kalau nggak salah dia baru masuk ya, baru masuk ke pendaftaran, kemudian tunggu beberapa saat untuk nanti di approve ya. Kami mohon kira-kira 3-4 hari ya untuk bisa akhirnya dimasukkan ke dalam grup. Tapi kalau udah 3-4 hari, kok saya nggak ada respon ya? Nah, boleh bertanya kembali ke bagian administrasi, ini bagaimana kok saya belum direspon? Jadi harusnya nanti dimasukkan ke grup, nanti diberikan email cyber school dan diberikan kode-kode kelas. Dari kode-kode kelas itu, dia harus masuk ke dalam kelas-kelas itu untuk melihat tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Dan diharapkan untuk mengerjakan tugas-tugas itu di batas waktu yang sudah diberikan oleh tutor-tutor. Mungkin begitu. Ada cukup jelas atau mungkin mau bertanya silahkan. Bisa menambah. Silakan. Dan device yang satu lagi boleh di mute ya. Oh, masih di mute, Bu. Ibu Margaret. Kecilkan, yang ini kecilkan. Ini kecilkan. Menggema. Kalau boleh, device-nya dipisah, jangan di satu ruangan. Bisa bertanya lagi itu. Ini yang kecilkan. Suaranya masih menggema. Maaf. Apakah sudah bisa, Bu?
Masih di mute, Ibu, ya. Bisa bertanya lagi ya, Bu? Iya. Iya, silakan. Eh, begini, ini kan kemarin dari formal ya, Bu, yang di semester awal, terus pindah ke pewaris bangsa yang di semester kedua. Nah, ini saya tidak mengerti mengenai persiapan untuk dia nanti bisa mengikuti ujian kesetaraan. Apakah yang di semester 1 itu sudah cukup yang dia terima di sekolah formal, atau nanti perlu ada tambahan lagi dari pewaris bangsa untuk dia benar-benar bisa menguasai materi yang diberikan di dalam program ataupun materi yang diharuskan di pewaris bangsa untuk yang paket C, Bu. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, saya langsung menjawab saja. Apakah sudah menguasai atau tidaknya siswanya sendiri yang tahu ya. Untuk itu kami memberikan soal-soal, memberikan materi yang sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau dia masuk paket C semester 2 paket C, nggak tahu di sini nggak diberikannya kelas berapa, akan diberikan sesuai dengan materi kelasnya. Tapi siswa sendiri yang mengetahui apakah ketika kelas 10 saya cukup enggak, atau kelas 11 saya cukup enggak. Untuk itu kami memang melengkapi, memperkenalkan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Kelas Pintar, Zenius gitu ya. Di situ untuk dia tahu perjalanan kelas 10 itu seperti apa, kelas 11 itu seperti apa. Nah, dan dia bisa juga ada modul. Sebenarnya kami berikan modul dari pemerintah untuk dia tahu apa saja yang harus dia kuasai sampai dia lulus paket C kesetaraan gitu. Jadi begitu, Bu. Jadi ada modul, nanti ingatkan kalau belum diberikan modul. Jadi dari modul itu, dari modul itu dia diberikan paket C itu kalau nggak salah 15 modul setiap pelajaran. Jadi dia harus tahu, oh ya, ini materi yang saya harus kuasai sampai di kelas 3 SMA gitu, atau untuk ujian kesetaraan. Nah, siswa sendiri yang tahu saya ini kurangnya di mana ya. Oh, ini saya cukup, oh ini kurang. Nah, di situ siswa sendiri yang harus tahu mendiagnosis ya, mendiagnosis saya ini wah masih kurang, ini saya sudah cukup. Nah, kalau dia kurang bagaimana? Nah, di situ perlu kemandirian, keaktifan dari orang tua dan juga peserta didik untuk mencari. Kalau saya nggak ngerti ini bagaimana gitu. Nah, sekarang bersyukur dengan pandemi, sekarang semua materi-materi pembelajaran banyak sekali ada di YouTube ya, di YouTube aplikasi-aplikasi banyak, ada aplikasi, ada YouTube. Jadi kalau dia tidak tahu, mungkin kelas 10 saya kurang menguasai nih matematika misalnya tentang persamaan aljabar. Nah, mungkin dia bagaimana ini? Nah, sebenarnya kalau sekarang anak-anak sekarang tinggal searching aja, tinggal ketik aja, atau kadang ngetik soalnya aja di apa di Google itu kadang muncul, ada YouTube-nya, ada pembahasan soalnya. Jadi memang zaman sekarang itu berbeda ya. Kalau dulu tuh harus ada guru gitu. Nah, sekarang dia mengetik aja udah muncul. Nah, tinggal dari diri dia harus tahu di mana kebutuhan dia, di mana yang dia nggak ngertinya di mana. Dia harus proaktif dan dia harus aktif untuk mencari bagaimana kalau saya nggak ngerti itu harus apa, mencarinya gimana. Nah, itu yang penting, dukungan dari orang tua dan peserta didik di situnya gitu. Jadi makanannya itu udah banyak. Jadi kalau kita makan di prasmanan, makanan udah tersedia. Tapi masalahnya mau ngambil atau enggak. Terus mau milih yang dia suka, yang dia butuh, itu kan nah di situnya bedanya pembelajaran saat ini dengan mungkin dulu ya. Dulu harus disuapin gitu. Kalau di sekolah formal kan harus disuapin. Kalau makan sayur ya harus ini. Nah, kalau di homeschooling sayur banyak, tinggal pilih
mau sayur apa, mau salad, mau gado-gado, mau apa, pokoknya sayur. Nah, tapi yang penting dia harus tahu, saya butuh sayur. Nah, saya sukanya sayur apa? Oh, saya nggak suka salad, saya sukanya gado-gado. Nah, dia harus aktif mencari gado-gado di antara makanan-makanan lain. Nah, mungkin seperti itu gambarannya, Bu, tentang pembelajaran di homeschooling gitu. Kalau dia diam aja, dia tunggu dicokokin, aduh nggak ada yang cokokin nih kalau di homeschooling gitu. Kalau sekolah kan duduk diam nih, dikasih, ini kerjain ini, pokoknya harus ini, diam aja, ya udah ini gado-gado, kamu hanya boleh gado-gado. Nggak boleh yang salad, kamu nggak boleh yang apa rujak, nggak boleh. Pokoknya kalau sayur harus gado-gado. Ya udah kamu harus makan itu aja dan ditaruh di depan meja dia dan dia harus makan habis. Gitu bedanya gitu. Tapi kalau homeschooling, oh kamu butuh sayur, ya ini ada gado-gado, ada salad, ada rujak, silakan mau yang mana. Nah, tapi dia harus aktif. Oh, saya nggak suka yang mana. Nah, mau yang dia suka, tapi dia harus mencari di antara berbagai macam sayur, di antara berbagai macam makanan. Nah, itulah bedanya para peserta didik homeschooling di situ, Bu. Mungkin semoga cukup kebayang. Orang tua yang lain mungkin cukup kebayang. Khususnya yang udah remaja, ya, yang udah SMP, mulai SMA, gitu. Terima kasih Bu Sami untuk jawabannya. Semoga anak saya yang tunarungu bisa mengikuti benar-benar program yang diberikan oleh pewaris bangsa, sehingga apa yang dia inginkan untuk dia bisa nanti bersaing di SBMPTN, benar-benar bekalnya bisa dia peroleh dari pewaris bangsa. Terima kasih Bu Sami. Iya Bu, kita doakan yang terbaik untuk anak Ibu ya, supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Iya, amin. Oke, mungkin selanjutnya ada dari orang tua lagi kah yang mau bertanya? Ada beberapa hal yang belum jelas. Saya boleh bertanya? Oh ya, orang tua dari Viar ya. Oke, silakan. Ya, saya hanya bertanya tadi ada singkatan, saya belum mengerti tentang UPK dan ANBK. UPK, iya. UPK, saya langsung ya, UPK singkatan dari Ujian Pendidikan Kesetaraan. Ujian, jadi penilaian ujian untuk akhir jenjang. Jadi di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 untuk lulus ya, kita bilang tuh lulus gitu, lulus SD, lulus paket A, lulus paket B, paket C, atau lulus SD, SMP, SMA. Dia lulus untuk masuk ke jenjang berikutnya. Nah, itu namanya UPK. Nah, ujian itu untuk dia bisa mendapat ijazah. Udah lulus. Kalau ANBK adalah asesmen nasional. Jadi penilaian dari nasional tentang mutu pendidikan atau kualitas pendidikan anak itu, dan sebenarnya itu untuk gambaran pendidikan di Indonesia. Nah, untuk gambaran pendidikan di Indonesia, anak kita kan masuk di dalamnya ya. Jadi walaupun anak saya cuman satu di antara jutaan siswa di Indonesia, tapi satu itu mewakili gitu ya, mewakili. Nah, itu pemerintah ingin ada penilaian tentang pendidikan. Nah, yang diujikan atau yang dinilai bukan mata-mata pelajaran, tapi bagaimana kemampuan dia dalam literasi, kemampuan dia dalam konsep matematika, lalu karakternya seperti apa, dan lingkungan belajarnya seperti apa. Itu untuk mendapat gambaran tentang pendidikan Indonesia gitu. Jadi jangan takut, aduh saya belum pelajaran, mungkin yang SD saya belum belajar PKN, saya belum belajar IPS, aduh matematika saya baru sampai ini gitu. Jadi bukan itu, jadi nggak usah khawatir di situ, lebih ke konsep dia mengerti nggak konsep matematika dan konsep bacaan ya, literasi gitu Bu. Biasanya dilakukan kapan? ANBK dilakukan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11.
Jadi untuk memisahkan, sebenarnya pemerintah untuk memisahkan supaya yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu fokus untuk ujian. Supaya nggak campur aduk gitu ya. Nah yang kelas 5 kan ya udah kan belum nggak usah mempersiapkan ujian. Nah itu yang supaya mereka em, tidak tidak bercampur ya. Kelas 6 fokus ujian pendidikan kesetaraan, tapi kelas 5, 8, dan 11 melakukan penilaian asesmen nasional ini. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ini kayaknya sudah mau ditampilkan dari perencanaan ya. Kami kemarin mungkin kira-kira semester ini ada apa? Silakan memberi masukan. Mungkin kalau ada yang bertanya juga sekilas ya, apa yang kita rencanakan di semester genap. Mungkin Mas Ramon mungkin sudah bisa ini Boleh tanya yang satu perencanaan lagi? ya mungkin. Oh ya, boleh sambil Mas Ramon siapin slide itu ya perencanaan kita ya Mas Ramon. Iya Bu, silakan Bu. Kalau yang bersekolah itu kecenderungan kalau paket A kan saya melihat sesuai dengan usia ya. Apakah ada yang bersekolah tidak sesuai dengan usianya begitu? Ya, memang pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan yang disediakan oleh pemerintah yang lebih fleksibel ya. Jadi fleksibelnya bagaimana? Belajarnya tidak harus di waktu tertentu, usianya juga tidak harus di usia tertentu, kemudian juga kelasnya juga materinya juga tidak kaku ya. Nah sebenarnya memang itu diberikan namanya pendidikan non formal. Mungkin bisa di kakak-kakak bisa ada suara-suara. Oke, mungkin jadi kalau untuk pendidikan setara memang tidak harus di usia tertentu, Bu. Intinya gitu. Namanya Ya, juga setara ya gitu. Namanya juga setara, tidak harus usia tertentu, tapi kompetensinya sama, setara dengan sekolah formal gitu. ya, terima kasih. Ya. Oke, ini kita mau lihat kalender pendidikan dan sekilas mungkin yang sudah kita rencanakan dan ingin merencanakan bersama-sama. Silakan memberi masukan untuk apa yang kita lakukan di semester genap ini. Sesuai kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, hari ini tanggal 9 adalah hari pertama pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, kami isi tanggal minggu ini adalah kita bersama-sama bertemu dengan orang tua untuk kita sama-sama merencanakan pembelajaran atau kegiatan semester ini. Untuk para siswa, tadi pagi saya share di grup juga, kita mempersiapkan mereka bukan langsung pembelajaran, tapi bagaimana mempersiapkan hati dulu ya. Bagaimana mereka nggak langsung pelajaran gitu. Hari ini mereka mendengarkan dari para dari alumni bagaimana mereka bisa belajar sehingga berhasil. Kemudian besok juga kita akan melibatkan para siswa untuk merencanakan dan kemudian berikutnya juga kita melibatkan mereka untuk menetapkan target atau menetapkan resolusi yang harus mereka kerjakan untuk semester ini. Jadi ada persiapan ya, kita persiapan untuk orang tua hari ini. Oke, lanjut. Ya, ini persiapan semester genap ya minggu ini. Belum masuk pembelajaran karena ada juga yang pindah di semester ini sehingga ada masa-masa mereka orientasi kedua istilahnya gitu. Jadi menyemangati kembali para siswa menyiapkan kembali para orang tua untuk kita mengevaluasi refleksi semester yang lalu, kalau yang kurang baik masih ada ganjalan,
kita bisa perbaiki, kita bisa semangati kembali supaya semester depan lebih baik daripada semester kemarin. Oke. Ya, 16 Januari udah masuk ke pembelajaran yang lebih pelajaran ya, per mata pelajaran gitu. Ya, lanjut. Ada yang bertanya bagaimana ujian nanti kelulusan ujian pendidikan kesetaraan tahun ini. Mungkin untuk yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, kami sebenarnya masih menunggu, walaupun dari pusat sudah keluar petunjuk operasionalnya, tapi dari pusat kadang turun di dinas kota. Nah, dinas kota ini kadang membuat aturan juga. Nah, dinas kota ini belum memberikan aturan yang pasti. Tapi kami sudah siap-siap bahwa kami akan menyiapkan 1 sampai 7 Maret kita akan persiapkan siswa-siswa kelas 6, kelas 9 dan 12 untuk ujian pendidikan kesetaraan. Iya, mungkin minimal diberikan kisi-kisi ujian atau tryout. Oke, lanjut. Pertengahan Maret, rencana kita ada outing. Mungkin Bapak Ibu ada ide untuk outing, baik di paket A, paket B, paket C. Kita rencana untuk bisa keluar ya, untuk pembelajaran di luar. Jadi bukan hanya supaya mereka bertemu, tapi juga mereka bisa pembelajaran di luar. Nanti silakan memberi masukan-masukan. Kalau nggak sempat hari ini bisa di grup. Oke, lanjut. Nah, perkiraan di dalam kalender pendidikan bahwa tanggal 1 sampai 15 April adalah ujian sekolah. Jadi kita tidak ada lagi ujian nasional ya. Jadi untuk naik jenjang dari paket A ke paket B atau lulus kelas 6, lulus kelas 9, lulus kelas 12 namanya bukan ujian nasional. Karena ujiannya diselenggarakan oleh sekolah masing-masing atau yang dibilang ujian sekolah. Jadi kalau dari pewaris bangsa yang membuat soalnya adalah tutor-tutor di pewaris bangsa. Karena itu kami akan menyiapkan semua, baik yang memilih model tunggal daring maupun yang komunitas untuk dipersiapkan dan diperkirakan tanggal 1 sampai 15 ini masa-masa ujian. Untuk kelas 6, 9, dan 12 ya. Lanjut. Karena 17 April adalah libur lebaran. Jadi tanggal 15 itu harus sudah selesai ujian-ujian. Libur lebaran kira-kira 2 minggu kita tidak ada aktivitas lagi dan ujian harus sudah selesai. Ya, lanjut. Rencananya tanggal 2 Mei ketika selesai liburan kita ada halal bihalal untuk kembali silaturahmi. Semoga semua berjalan lancar ya, tidak ada PPKM lagi, kita bisa bertemu secara mungkin hybrid ya, halal bihalal ini hybrid ya, oke. Nah, Mei dan Juli, Mei Juli sudah masuk di dalam penerima peserta didik baru. Jadi yang kelas mau kelas 6 mau ke sekolah formal atau ke sekolah negeri itu harus siap-siap di bulan Mei Juli. Jadi persyaratannya, raportnya, ujiannya harus sudah mulai disiapkan. Demikian juga dari paket B, mungkin kalau yang pindah ke sekolah formal harus mulai siapkan. Demikian juga dari sekolah formal ke homeschooling atau ke PKBM itu boleh dilakukan di sekitar bulan Mei dan Juli. Oke, lanjut. Bagi yang kelas di bawah kelas 6 ya, kelas 1 sampai kelas 5, kelas 7, 8, kelas 10, 11, rencananya ada penilaian akhir semester tanggal 5 sampai 17 Juni. Ya, lanjut. Nah, kami rencananya tanggal 1 Juli mengadakan kembali pameran karya siswa seperti yang tadi kita lihat di awal.
Nah, jadi silakan disimpan ya karya-karya siswa dan semangati siswa-siswanya untuk bisa menunjukkan karyanya, baik mungkin dalam bentuk pertunjukan atau pameran. Jadi hasil karya siswa itu tolong disimpan dan dimotivasi anak-anaknya untuk bisa menunjukkannya ketika di pameran. Udah disiapin dari sekarang gitu. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai ya. Jadi mungkin sekilas seperti itu. Silakan kalau ada masukan atau yang mau ditanyakan, kita buka kembali ya Kak Catherine untuk ruang tanya jawab dan diskusi. Masih ada mungkin setengah jam sampai jam 16. Apakah ada yang masih bertanya Bapak Ibu? Selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, dari Ibu Belinda ya. Ya, Ibu mau tanya, kalau ujian sekolah kita itu yang termasuk tadi ujian sekolah tuh dari tutor-tutor untuk komunitas yang campuran apa tuh namanya ya? Itu dari tutor ngikutinnya dari Polres Bangsa semua berarti Bu? Iya, betul. Oke. Iya. Oke. Oh, berarti ujian, saya ngerti. Ujian nasional itu diganti ke ujian sekolah yang dibuat oleh Polres Bangsa dari tutor, begitu ya? Betul. Oke, nah itu sudah termasuk ujian praktek? Kita akan lihat ya, ujian prakteknya sejauh mana. Kami masih diskusikan kalau pengarahannya seperti apa. Apakah perlu ujian prakteknya seperti apa? Karena kita juga memikirkan peserta didik yang di luar kota, ya, gitu. Jadi kita akan pikirkan modelnya bagaimana. Kita harapkan di awal Maret itu kalau kita udah mendapat pengarahan yang lebih jelas dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, kita akan di awal Maret itu kita akan kembali akan sosialisasikan di grup. Jadi nanti yang di sini bagi yang siswa kelas 6 kelas 9 dan kelas 12 sudah dibuatkan grup. Nah, kalau ada yang merasa, nih saya belum masuk grup, cepat-cepat hubungi ke admin kami, karena nanti info-info itu ada di grup, supaya yang kelas-kelas lain tuh nggak bingung ya. Gitu. Jadi khusus yang buat kelas 6, kelas 9, dan 12, nanti ada info-info di grup. Oke, siap. Ya, makasih Bu Sani. Ya, sama-sama. Ibu Sani mau bertanya lagi. Ini Bu. Untuk tunggal daring ini juga ada grupnya ya Bu? Ada. Berarti Sasha masih belum masuk di grup ya Bu, yang grup murid ya Bu? Iya. Memang yang mendaftar semester ini, kami minta waktu 1 minggu ini untuk bisa adaptasi ya. Kami sendiri harus masukin ke grup, harus memberikan link cyber school, kemudian untuk memanage mereka. Jadi karena itu 1 minggu ini belum ada pembelajaran, karena baik kami baik para tutor harus menyiapkan tempatnya gitu Bu. Jadi mohon bersabar, semoga dan diharapkan kalau sampai minggu depan belum, nah itu harus bertanya. Ibu boleh bertanya, ini kenapa gitu. Tapi memang minggu ini kami khusus untuk ada yang mungkin yang belum dimasukkan gitu ya. Ada yang mungkin salah daftar. Jadi bisa aja, loh kok saya belum dimasukkan, siapa tahu mungkin salah memilih model gitu ya. Jadi Ibu bisa sampaikan kalau dalam 3-4 hari ini kok nggak ada follow up ya, boleh bertanyakan kembali, siapa tahu mungkin salah memilih model atau kaminya mungkin terlewat gitu. Oh begitu. Iya. Iya Bu. Selamat siang Bu Sani. Sore. Iya, saya sore. Juli. Saya baru memasukkan anak saya Desember ini ya Bu ya. Seperti yang Ibu tahu juga. Nah ini kan Ibu tadi bilang ANBK itu ujian untuk kelas 5 ya. Jadi yang ujian kesataran untuk yang 6, 9, dan 12. Nah kebetulan anak saya kan kelas 5 nih, Austin. Nah ini semester 2 ini baru masuk. Apakah bisa ikut ANBK yang untuk tahun ini atau harus nunggu tahun depan atau gimana tuh Bu?
Thank Iya, you. iya, iya Bu. Jadi memang ANBK ini tidak mempunyai raport ya. Jadi di sekolah formal pun untuk paket SD ya, paket A itu hanya 30 siswa per lembaga. Jadi memang tidak semua siswa itu diambil, tarik datanya kalau jumlah siswanya banyak. Tapi kalau jumlah siswanya sedikit semua. Jadi memang hanya sampel 30. Oke. Jadi nggak jadi masalah Bu kalau tidak ikut. Tapi kadang kami juga minta ketika ada yang tidak bisa digantikan temennya yang mungkin anak ibu gitu ya. Bisa nggak gantikan temennya ini ada yang berhalangan. Nah itu bisa seperti itu. Jadi bagi yang kelas 5 baru daftar tapi di kelas 5 pasti datanya tidak akan ditarik karena data itu ditarik ketika dia kelas 4. Ketika dia ketika dia kelas 4 datanya sudah ditarik untuk menjadi peserta ANBK. Oh, dia kelas 5 ya. Sekarang kelas 5. Berarti tahun ajaran depan kelas 6 ya, Bu ya? Betul, Bu. Betul. Oh ya, dia nggak akan ikut, Bu. Jadi yang akan ikut tuh nanti yang sekarang kelas 4. Ya, sekarang kelas 4, tahun depan akan ikut ANBK. Jadi kalau ya nggak ikut lah ya, Bu ya. Jadi tapi kalau penilaian akhir semester ikut lah ya, Bu ya. Karena kan memang semester 2 ini ada penilaian akhirnya ya, Bu ya. Ya, penilaian akhir memang semua harus melakukan penilaian akhir. Tergantung dari modelnya ya. Kalau model tunggal mandiri berarti orang tua sendiri yang membuat penilaiannya kemudian laporkan kepada kami. Kalau yang tunggal daring, kami memberikan soal, memberikan penilaian, tapi kembali orang tua yang keputusan baik tunggal daring, khususnya SD ya, yang khususnya buat SD karena SD itu kami meminta keterlibatan orang tua di usia SD itu lebih besar karena mereka kan belum bisa mandiri ya seperti anak SMP atau SMA gitu. Jadi kami minta orang tua banyak terlibat di situ. Karena itu kami minta penilaiannya itu orang tua gitu. Oke. Nah, setelah dinilai nih Bu ya, kan kita kasih ke Ibu. Terus prosedurnya apa ya setelah itu ya Bu? Maaf ya Bu, saya baru. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi kan nanti ada format raport yang diberikan oleh biasanya di grup ya. Jadi kalau Ibu belum dapat ya bisa Udah kok Bu, waktu itu saya udah kirim juga, tapi setelah itu apa? Nanti dapat hasilnya dari PKBM, ada tulisan logo pewaris bangsa atau jadi formatnya diisi, kemudian dikembalikan kepada kami di email. Ada email tertentu yang sudah ditentukan, jadi paket A ke email ini, paket B ke email ini, paket C ke email ini. Nanti staf tutor kami akan memberi cap, merapikan supaya sesuai dengan standar raport yang dari pewaris bangsa gitu. Nanti akan dikembalikan lagi, harusnya akan dikembalikan lagi. Nah, via PDF email juga ya Bu ya berarti ya? Ya, melalui email juga akan dikembalikan. Itu. Makasih ya Bu Sani ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari chat juga ya Bu Sani ya? Ya, silakan ada pertanyaan apa? Oke. Oh, yang Bu Yuli sudah. Ini dari Ibu Helen. Oke, Kak, untuk pameran hasil karya bentuknya harus fisik atau bisa rekaman, misal permainan musik. Bisa ya. Kalau tahun lalu itu kita dua-duanya bisa karena kan ya dengan terima kasih dengan adanya pandemi ini kita menjadi lebih kreatif ya, jadi mereka bisa memberikan rekaman, bisa juga hadir gitu. Jadi ada yang hadir pentas, tapi juga kalau yang nggak bisa ya mereka berikan rekaman. Jadi bisa dua-duanya ya, bentuk fisik dan bentuk rekaman juga, misalkan bermain musik. Oke. Selanjutnya ada dari Ibu Eva Wani. Bu, kalau untuk tunggal mandiri ada grupnya nggak? Tunggal mandiri, nah itu ya. Tunggal mandiri itu masih di grup besar. Tapi kalau misalnya nanti mau dibuatkan grupnya, karena bingung juga gitu ya bahasnya apa gitu. Karena kalau secara
info-info itu kan pasti disampaikan di grup Pewaris Bangsa. Ada Pewaris Bangsa, ada 2 ya karena udah penuh. Ada Pewaris Bangsa 1, Pewaris Bangsa 2, itu kan semua info-info di situ gitu. Jadi kayaknya menurut kami cukup gitu buat tunggal mandiri, info-info yang diberikan di grup merasa cukup. Tapi kalau misalnya nanti merasa kurang, sebenarnya kami ada grup lagi namanya grup paket A, grup paket B, grup paket C gitu. Tapi kami lihat seperti kurang aktif ya gitu. Jadi karena nggak ada kepentingan bersama. Kalau misalnya tunggal daring, mau nggak mau kan dia harus minta kode, ada pengumuman tentang emailnya gitu dan tugasnya. Ada pertanyaan tentang tugas, sehingga kalau tunggal daring, apalagi yang grup untuk yang komunitas, ketemuannya di mana, banyak yang menanyakan tugasnya ini gimana, ini seperti bagaimana gitu kan, ada info-info ketemuan. Nah itu banyak yang harus diinformasikan secara khusus. Nah tapi kami lihat di tunggal mandiri, apa yang perlu apa ya gitu, jadi apakah cukup nggak kalau di grup besar pewaris bangsa? Tapi kalau tidak cukup, sebenarnya kami sudah sediakan sih grup paket A, paket B, paket C. Tapi banyak yang mengeluh terlalu banyak grup gitu. Itu sih. Jadi, tapi silakan berikan masukan. Kalau memang dibutuhkan, ya udah kita bikin grup tunggal mandiri. Boleh, nanti kita pakai grup paket A, paket B, paket C menjadi grup tunggal mandiri. Nanti bisa kami buka. Sebenarnya udah ada grupnya, tapi karena kelihatan kurang aktif, jadi ya kami tidak banyak memberi pengumuman di situ gitu. Baik, Bu. Masih ada pertanyaan lagi mengenai raport, Bu. Jadi dari Ibu Dewi, kalau raport untuk tunggal mandiri paket B bisa diterima raport yang sudah dirapikan dan dicap kira-kira kapan ya? Apa lama? Tunggal mandiri. Tunggal mandiri ya kami minta waktu karena memang cukup banyak gitu. Biasanya kami minta waktu sampai tanggal 20 Januari gitu ya. Kami minta waktu sebenarnya sampai Januari. Target kami sebagai di staff dan tutor ada 20 Januari itu udah bisa dikembalikan. Tapi tergantung memberikannya kapan ya. Kalau tanggal 20 Januari ya mungkin butuh waktu lah. Intinya kami butuh waktu kira-kira seminggu lah gitu. Tapi kalau ibu harus buru-buru, harus cepat. Misalnya, aduh saya ada kepentingannya seperti kemarin ada yang mau untuk ikut lomba, ada yang untuk mendapatkan bantuan. Saya harus memberikan raport gitu. Nah itu bisa menghubungi ke tutor-tutor. Sebenarnya udah diberikan nama-namanya sih gitu ya di grup. Tapi kalau belum ada yang terlambat masuk, ya bisa diminta lagi. Dan setiap jenjang itu ada penanggung jawabnya. Jadi bisa bertanya kalau paket B ke siapa, paket C ke siapa, itu ada nomor-nomor yang diberikan. Khususnya untuk raport, gitu. Oke, ya. Jadi begitu ya Ibu Dewi. Oke. Masih ada lagi nih dari Bapak Jonathan ya. Untuk nomor NISN, anak kira-kira berapa lama ya Bu keluarnya? Anak kami baru masuk pertengahan November. Ya, memang NISN itu bukan wewenang kami untuk memberikan. Ada 2 ya, ada nomor induk sekolah, ada nomor induk sekolah nasional. Nomor induk sekolah itu memang diberikan oleh pewaris bangsa. Begitu mendaftar, kami langsung masukkan ke buku induk. Ketika masukkan buku induk, sudah dapat nomor induk sekolahnya. Nah, tapi nomor induk siswa nasional itu diberikan oleh nasional, oleh pusat. Tapi nomor induk siswa nasional itu sebenarnya itu berlaku dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi, meskipun dia pindah sekolah, nomor induk siswa nasional tetap tidak berubah. Gitu, kecuali dia belum pernah terdaftar di sekolah ya gitu, baru ini pertama kali di PKBM Pewaris Bangsa. Nah itu biasanya kami tidak bisa menjanjikan, tapi biasanya di akhir semester itu akan muncul di akhir tahun ajaran. Tapi ya memang kami tidak bisa memastikan kapan ditarik, tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba kok belum ada.
Nah, itu karena sistem, itu by sistem, dan kami nggak tahu kapan mereka akan tarik. Tapi biasanya di akhir tahun ajaran muncul gitu. Oh, ada tambah Anak lagi kami Bu. sekolah lama belum Iya, dapat. dari sekolah lamanya belum dapat. Iya, jadi memang ya seperti itu ya, kami tidak bisa memastikan, tapi yang jelas kami sudah memasukkan datanya ke Kemendikbud. Jadi data anak itu sudah dimasukkan ke sistem Kemendikbud. Tapi kalau NISN itu mereka yang berikan, dan kami nggak tahu juga sih kapan munculnya. Tapi yang penting sudah didaftarkan di Kemendikbud. Nanti tiba-tiba akan muncul sendiri. Tahu-tahu sudah ada. Bisa dicek sebenarnya di Google. Jadi kalau dicek cek NISN apakah udah muncul atau belum. Tapi biasanya sih di akhir tahun ajaran itu muncul. Tapi munculnya kapan tuh karena kami nggak tahu juga gitu. Jadi memang dari pihak Pewaris Bangsa juga tidak bisa kasih informasi yang pasti ya Bu ya. Iya, karena itu by system dan mereka ya suka-suka mereka gitu. Karena jadwal tertentu mereka berikan gitu. Nah, tapi kalau ada misalnya yang butuhnya cepat atau hal-hal tertentu, ya minimal bukti bahwa anaknya sudah terdaftar di Kemendikbud itu bisa kami berikan. Jadi begitu untuk Bapak Jonathan. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Novita. Untuk tunggal daring, apakah bisa diberikan akses alamat email orang tua agar sebagai orang tua bisa ikut memantau tugas kelas anak? Ya, sebenarnya bisa kalau anaknya didaftar kepada dengan akun cyber school-nya. Jadi nanti bisa di tunggal daring itu orang tua memberikan alamat email, tolong masukkan email saya ke email saya ini gitu, orang tua ini. Nanti si tutornya bisa memasukkan di Google Classroom-nya. Gimana Kak Catherine, benar? Yang ini pengelola tunggal, di sini ada tutor pengelola tunggal daring. Tunggal daring. Iya. Gimana? Ada Kalastri mungkin? Jadi email orang tua apakah boleh masuk di Google Classroom supaya bisa dipantau juga tugas-tugas anak-anaknya? Assalamualaikum. Oh iya. Oke, Bu. Kalastri masih di suara saya terdengar? Nggak pakai headset, terdengar. Untuk sebenarnya sih kita menganjurkannya pakai email anak saja. Nah, misalnya kalau ada kepentingan untuk memantau, kami pikir pakai email, maksudnya di handphone orang tua mungkin bisa email si anak gitu ya. Nah, karena sebenarnya lebih itu akan memudahkan untuk ini sih, apa namanya, ketika kita administrasi kan ya. Nah, kita itu kan biasanya sortir nama siswanya gitu. Kalau ada akun orang tua, itu lumayan merepotkan di bagian administrasi. Tapi kalau misalnya emang perlu sekali juga, kita sih tetap bisa mentoleransi sih. Asal satu aja akunnya gitu. Jangan kayak kadang-kadang tuh ada akun mama, papa, bahkan akun neneknya tuh masuk di Google Classroom-nya gitu ya. Kalau cuma satu untuk memantau, aku pikir bisa aja. Cuman memang kita menganjurkan sih satu email aja, satu email si anaknya. Nanti akan kami pikirkan bagaimana sistemnya. Memang sebenarnya di Google Classroom bisa sih sebenarnya memasukkan email orang tua, tapi kita akan memikirkan teknisnya seperti apa supaya kami para staf tutor juga bisa teknisnya mudahnya seperti apa. Nanti kita akan pikirkan ya. Terima kasih untuk masukannya. Oke. Supaya cepat ya, selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai raport, jadi saya satuin aja ya. Jadi ada beberapa orang tua yang masih memiliki kendala Bu dalam mengerjakan raport. Nah, itu katanya lapornya harus ke siapa? Paket A ya, banyakan ya. Paket apa nih? Ada paket B juga soalnya.
Paket B kasusnya seperti apa ya? Mungkin bisa bisa rapot, mohon arahannya. Kesulitan dalam mengedit apa ya? Saya masih mengalami kendala untuk mengisi rapat pakai B setelah mengedit, mohon bantuannya. Jadi kalau misalnya yang kesulitan sebenarnya sih bisa datang ya. Kalau sekarang kan kalau dulu sebelum pandemi biasanya pada datang bikin rame-rame, datang ke sini bikin rapot dibantuin oleh tutor-tutor. Nah, kalau misalnya soal mengeditnya itu jangan menjadi masalah gitu. Yang penting isi angkanya. Kemudian di email nanti tutor-tutor staff kami yang akan mengeditnya. Jadi jangan, aduh kok jadi kacau-kacau gitu ya. Mengeditnya yang penting ada nilainya gitu. Jadi silakan, nggak jadi masalah kalau misalnya editnya sulit, dikirimkan saja. Nanti ada tim kami yang tim raport. Tim raport itu yang akan merapikan raport-raport itu supaya ya sesuai dengan format yang dari pewaris bangsa gitu. Jadi nggak jadi silakan aja. Tapi kalau masih sulit juga bisa berkonsultasi. Sebenarnya kita sudah kirim info itu. Jadi kalau paket A kemana, paket B kemana, paket C kemana, udah ada staf tutor kami yang tugaskan untuk membantu para orang tua untuk konsultasi orang tua dalam pengisian rapor. Nanti mungkin bisa di-share lagi sih. Nanti bisa di-share lagi untuk tim raportnya. Siapa saja. Ada lagi Kak Catherine soal rapor? Novita ya masih soal rapor tuh. Ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke bagian teknis yang mengedit rapor ya masing-masing tutor. Jadi pertanyaannya tuh sudah download tapi nggak bisa edit Microsoft Words-nya, Bu. Mau input nama anak tidak bisa. Mungkin itu masih dalam bentuk PDF ya, Bu ya? Atau bisa langsung di-convert ke bentuk Word? Oke, nanti mungkin kayaknya kita share lagi di grup, Bu. Nah, siapa tutor-tutor yang tugaskan untuk membimbing para orang tua dalam mengisi rapor. Jadi nanti ingatkan ya para staf tutor untuk kita share lagi siapa saja yang ditugaskan untuk membantu orang tua dalam mengisi rapor. Ya, nanti akan dibantu, tenang Bu, nanti akan dibantu, jangan kami sudah menugaskan tutor dan staf untuk bantu para orang tua dalam rapor. Oke. Selanjutnya ada ini satu. Oke, dari Ibu Dewi, anak saya baru masuk dan belum punya raport karena belajar di sekolah formal. Hanya sampai di tengah semester ganjil. Mungkin ada Ibu Dewi. Kelas berapa Ibu Dewi? Kelas berapa, Bu? Ibu Dewi? Mungkin mungkin saya sekilas aja ya karena belum tahu kelas berapa. Kenapa saya bertanya kelas berapa? Karena usia anak SD beda dengan SMP SMA. Nah, ini freeze nggak? Oke. Jadi kalau usia SD kami ingin orang tua untuk Ibu Dede boleh mute ya. Ya. Karena saya tidak bisa mute. Oke. Ya. Lanjut tadi keluar. Jadi kenapa kalau SD kita bedakan dengan SMP? Aku Ibu Sani ke-mute. Aku ke-mute. Iya. Udah, oke. Jadi
untuk usia SD kami membutuhkan pendampingan yang lebih dari orang tua karena anak belum mandiri gitu. Untuk SMP sebenarnya setengah-setengah karena mereka sebenarnya ya masih butuh pendampingan, tapi tidak terlalu terusanya ingin menunjukkan dia sebenarnya bisa gitu. Jadi tapi dilihat orang tuanya bisa mendingnya seperti apa gitu. Tapi kalau mereka masih mau dengan bagus gitu ya. Nah kalau SMA biasanya orang tua sudah tidak banyak terlibat. Nah karena itu pendekatannya penilaiannya berbeda-beda. Kalau tadi dia hanya tengah semester, kalau dia SD silakan ibu memberikan soal-soal penilaian sendiri, soal menilai sendiri. Nah kalau mungkin karena memang ibu harus terlibat lebih banyak untuk anak ibu, jadi ya udah menilai sendiri apa yang dipelajari, memberikan penilaian. Tapi kalau untuk SMP, SMA mungkin aduh saya juga nggak ngerti, mungkin orang tua juga udah nggak ngerti dan anaknya juga bilang ibu mah nggak tahu soal pembelajaran ini. Kadang anaknya nggak mau. Bisa dilihat dari portofolio. Portofolio itu apa yang dia pernah lakukan. Mungkin dari nilai mid semesternya, dari sekolah yang lama, atau dari nilai-nilai ulangannya dari sekolah yang lama itu menjadi acuan untuk mengisi nilai semester ini karena memang dia nggak ikut kan nggak ikut penilaian akhir semester di sekolah yang lama. Jadi apa yang dia kerjakan selama ini bisa menjadi bahan penilaian dia untuk nilai semester ini gitu. Kira-kira menjawab tidak Bu Dewi? Jadi bisa banyak hal untuk memberikan penilaian. Pertama kita memberikan soal-soal ya, tes namanya tes sumatif gitu. Bisa ambil dari soal-soal, bisa membuat sendiri, bisa dari bank soal, ya dari internet kasih soal, itu namanya sumatif. Bisa dari observasi, melihat yang dia kerjakan sehari-hari, tugas-tugas yang dikerjakan. Bisa juga dari portofolio. Portofolio ya itu seperti ulangan yang dia pernah kerjakan atau mungkin bukti-bukti apa yang dia bukti-bukti pembelajaran dia gitu. Misalnya kalau piano bahwa dia pernah ikut ada sertifikat, nah itu satu portofolio untuk memberikan nilai kesenian buat dia, misalnya gitu. Jadi portofolio ada bukti-bukti yang kita bisa pakai untuk memberikan penilaian kepada dia. Begitu. Jadi agak banyak teknis untuk menilai. Silakan saja bagi yang memang ada di sekolahnya belum dapat rapor. Ya, mungkin menjawab tidak? Silakan. Ya, bagaimana kalau Ibu ada yang Dewi? kurang menjawab. Sepertinya sudah ya. Oke. Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, Bu Sani, apakah masih bisa? Ada satu pertanyaan sih, Bu. Oke lah, satu pertanyaan boleh. Dari Ibu Novita. Oke. Bu, dari non formal apakah bisa pindah ke sekolah formal di tengah-tengah semester? Itu dari Ibu Novita. Di tengah semester, tergantung sekolah formalnya sih. Gitu deh, tergantung dari sekolah formalnya. Jadi harus ditanyakan sekolah formalnya apakah syaratnya untuk bisa diterima dan kemudian bisa sampaikan kepada kami. Biasanya mereka punya rapor. Nah, tapi kan rapor kalau tengah semester kan belum ada rapor. Jadi harus di akhir semester, biasanya begitu. Itu buat Ibu Novi ya. Sudah. Oke, waktu juga sudah menunjukkan 3:58 ya, Bu Sani. Mungkin iya. Mungkin ada video, masih ada Mas Ramon video.
ya sebelum kita dari tutup mungkin ya operator. ada operator, apakah ada video-video gitu. Kalau ya mungkin sambil menunggu mungkin operator ada video penutup. Tapi masih ada pertanyaan? Oke, kalau dari chat sudah terjawab belum, Kak Catherine? Chat. Oh, ini ada satu. Oh, nanya jadwal 1 minggu ini, Bu. Apakah memang ada pertemuan untuk orang tua setiap harinya dengan topik-topik yang berbeda? Oh iya iya. Minggu ini belum kami siapkan karena memang kita masih fokus kepada penilaian. Jadi kalau yang baru-baru mungkin karena tutor-tutor ini lagi khususnya yang ikut tunggal daring dan komunitas itu kita mau evaluasi ya. Jadi memang ada parenting, tapi untuk yang ikut komunitas dan tunggal daring mungkin ya gitu. Itu besok siang jam 1 sampai jam 3 sama hari Rabu siang juga, kalau nggak selesai juga mungkin hari Kamis siang. Jadi parentingnya satu-satu gitu ya, parentingnya satu-satu antara tutor dengan siswa. Tapi nggak tahu kalau yang paket A, Kak Lastri ada resen? Oh, enggak sih, sebenarnya saya ingin menyampaikan info kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Nanti saya akan kirim daftar link. Jadi kan sebenarnya di semester awal kita tuh banyak pertemuan parenting gitu. Nah, Bapak Ibu nanti dapat menonton rekaman tersebut. Jadi kami sudah bikin listnya nih, orientasi hari pertama, kedua, ketiga. Bagi orang tua yang sudah cukup lama, mungkin udah ada gambaran kan ya. Mungkin yang baru belum dapat banget gambarannya, dapat menonton rekaman tersebut. Nanti segera saya kirim linknya di chat ya. Oke, terima kasih Kak Lastri. Jadi mungkin bisa menolong ya link-link masa orientasi yang kita lakukan di awal tahun ajaran. Mungkin boleh tambahan juga Kak Lastri, link tadi ada beberapa yang nanya link raport kemarin yang video raport tentang pengisian raport. Jadi ada orang tua yang belum sempat ikut, jadi minta link video tentang pengisian raport atau penjelasan tentang raport yang baru ini. Boleh diikut serta. Ini juga ada link untuk eskul katanya. Jadi nanti para tutor tolong berikan tutor staff ya. Mungkin Mas Ramon juga bisa membantu. Jadi kita berikan link-link tentang link YouTube-nya isinya tentang apa saja. Jadi orang tua bisa menonton yang nggak kebagian. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin dari nonton link-link yang kita sudah kasih nanti bisa terjawab gitu ya. Gimana Bu Sani? Ya, mungkin seperti itu. Ya, kalau ada masukan-masukan, boleh disampaikan di grup. Silakan, kami sangat mengharapkan juga keterlibatan para orang tua di sini karena kita sebenarnya kan bersifat komunitas ya, community, dan kami adalah mitra-mitra dari para orang tua dalam menjalankan pendidikan. Jadi dalam homeschooling orang tua sebenarnya yang mempunyai peranan penting yaitu sebagai manajer learningnya. Tapi kami adalah mitra-mitra yang mendukung, membantu, memfasilitasi kebutuhan para keluarga. Semoga kami bisa membantu dengan baik ya, kami bisa memfasilitasi, kami bisa memberikan sesuai kebutuhan pada keluarga. Ya, kami mohon maaf juga kalau di tahun yang lalu mungkin masih banyak kekurangan atau hal yang kurang baik ya, kurang berkenan. Kami mohon maaf, kami berharap tahun ini kami bisa memberikan layanan yang lebih baik. Kami butuh juga dukungan, pengertian orang tua gitu ya. Kami setiap kali juga harus berinovasi, selalu sesuatu yang baru. Kalau tahun lalu kita
fokusnya adalah bagaimana belajar di tengah pandemi dengan online, tapi dengan berjalan ke sini kami sudah lebih menguasai pembelajaran online. Sekarang mulai ke hybrid, dan sekarang masuk lagi ke kurikulum merdeka dengan sesuatu yang baru yang kami harus pikirkan bagaimana sistemnya. Walaupun kurikulum merdeka sebenarnya secara konsep kami paham dan kami sudah melakukannya, tapi secara administrasi kadang-kadang masih ada hal-hal yang kami harus sesuaikan. Apa sih keinginan pemerintah seperti apa supaya kita apa yang kita jalankan itu selaras atau sepadan dengan tujuan atau target dari pemerintah. Begitu mungkin dari saya. Ada dari tutor-tutor ada tambahan? Ada yang mau disampaikan? Mungkin ya. Kalau stream masih ada? Oh ya tadi oke. Sudah Bu. Ya mungkin tahun kedua. Oke, banyak perubahan. Terima kasih Pak Sugihartono. Ya, kami juga Bapak Ibu, kami juga belajar terus ya. Tiap tahun kami harus berinovasi, harus belajar terus gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita sama-sama belajar. Orang tua juga belajar bagaimana mendampingi putra-putrinya. Kami juga harus belajar bagaimana memberikan layanan lebih baik disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan teknologi yang ada, dengan zaman yang berbeda. Kami harus terus mau belajar supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Besok, nah di sini apakah masih ada Zoom? Mungkin tadi saya sampaikan mungkin kesimpulannya ya hari ini ya. Untuk yang ingin baru masuk dan berpindah model, kami memang membutuhkan waktu ya, supaya saya tadi jelaskan ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan karena dengan sistem yang ada ya gitu. Tapi jalurnya adalah mendaftar ke bagian pendaftaran. Dari pendaftaran akan menyampaikan kepada tutor penanggung jawab masing-masing model belajar. Jadi ada komunitas ada penanggung jawabnya sendiri, tunggal daring ada penanggung jawabnya sendiri. Nah, masing-masing akan memfollow up setiap siswa yang mendaftar. Tapi kalau misalnya belum ada hal-hal mungkin yang belum tersampaikan, kami juga mohon orang tua atau peserta didik untuk aktif ya, siapa tahu ada yang terlewat atau salah masuk gitu. Ya itu mungkin yang pertama. Dan kedua, ketika memilih satu model seperti kita lihat tadi di data itu yang masuk komunitas kok banyak banget, padahal yang hadir itu tidak banyak gitu. Kami seringkali mendapatkan bahwa memilih tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Kadang hanya keinginan orang tuanya aja, anaknya harus seperti ini, ikut komunitas gitu. Padahal anaknya nggak suka dan nggak pernah datang, dan itu menjadi pertanyaan buat kami, ini ada apa? Sehingga kami kan harus mempertanggungjawabkan setiap peserta didik yang terdaftar di kami di tiap model harus kami pertanggungjawabkan. Kalau dia datang komunitas, berarti dia komitmen untuk hadir di setiap Google Meet atau Zoom. Kalau mereka tidak hadir, kami kan harus mempertanggungjawabkan kehadirannya. Nah, kalau memang tidak tepat, silahkan menyampaikan kepada tutor penanggung jawabnya. Anak saya ternyata tidak cocok ikut komunitas karena tidak bisa hadir tepat pada waktunya. Karena hal ini dan itu gitu. Jadi silahkan bisa berganti atau bisa konsultasi menyampaikan kepada tutor supaya tutornya juga nggak bingung gitu ya. Juga yang memilih tunggal daring. Oh, memang tidak ada tatap muka, tidak ada ketemuan, tapi kan ada tugas yang harus diberikan. Ternyata tidak pernah dikerjakan sama sekali. Nah, itu menjadi evaluasi juga buat kami, ada apa? Jangan-jangan dia tidak mengerti, ada apa? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kami ya, dan kami harus mempertanggungjawabkan. Ketika kami mempertanggungjawabkan, kami bingung juga nih bagaimana kami mempertanggungjawabkan. Karena tidak ada satupun yang dikerjakannya gitu. Kita komunikasi dengan orang tua, tapi kami juga masukkan bahwa orang tua di dalam Google Classroom itu orang tua dimasukkan, tapi siswanya harus pakai
akun cyber school dan orang tuanya nanti kami masukkan sebagai orang tua. Kalau memang itu bisa menolong para orang tua untuk memantau apa yang dikerjakan anaknya, gitu. Jadi ya mohon apa kerjasamanya memantau anak-anak apa yang dikerjakan, tidak apalagi ada usia-usia, apalagi masih SD. Kan itu SD kami butuh sekali keterlibatan orang tua lebih banyak gitu, karena mereka lebih banyak di rumah. Dan mereka masih butuh banyak pendampingan karena mereka masih belum bisa mandiri. Jangan sampai orang tua pernah jadi orang marah-marah karena anaknya tidak kerjakan, padahal orang tuanya tidak pernah mendampingi. Jadi yang salah siapa gitu? Jangan salahkan anaknya karena memang anaknya belum bisa mandiri, namanya juga masih usia SD gitu. Tapi ketika usia SMA, memang orang tua harus mulai tarik ulur ya, SMP gitu, tarik ulur, karena kalau terlalu banyak dicerewetin anaknya justru jadi kesel gitu, anaknya ingin dipercaya, tapi orang tua harus memantau juga, jadi harus memantaunya, tarik ulur gitu sambil ngobrol, ada jangan terlalu dicerewetin seperti dia masih anak kelas 1 SD padahal 1 SMA, pada satu SMP, tapi diperlakukannya seperti anak SD kelas 1 yang dianggap nggak bisa apa-apa, nggak tanggung jawab, nggak bisa ngerjain. Nah, mereka sebenarnya padahal mereka di usia ingin dipercaya. Nah, karena itu perlakuan kita juga berbeda dalam menangani orang tua maupun anak di usia yang berbeda. Nah, psikologi anak perlu orang tua perhatikan gitu. Sehingga orang tua jangan marah-marah ketika di remaja anaknya seperti itu, apalagi usia SMP. Seringkali yang mengeluh kepada kami usia SMP, kok anaknya seperti ini ya, kita harus belajar psikologi anak juga, usia remaja seperti apa, usia SD seperti apa, masa perkembangan seperti apa, supaya kita bisa mengenal anak kita dan tidak marah-marah gitu. Kalau semakin dimarah-marah, dia nggak happy, dia nggak suka, dan dia juga akhirnya dia nggak mau mengerjakan gitu, sehingga pembelajaran homeschooling itu tidak bermakna ya, padahal kita ingin pembelajaran homeschooling ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka gitu. Tapi kalau orang tuanya tidak mengerti, itu justru menjadi beban buat mereka, dan bukan membuat mereka happy, malah membuat mereka merasa tertekan. Jadi kami mengharapkan seperti itu, keterlibatan orang tua, juga masukan-masukan untuk komunitas, silakan keterlibatannya kami nantikan. Oke, begitu dari saya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Semoga di tahun 2023 kita bisa menjalin tali silaturahmi lebih baik lagi, dan proses pendidikan anak-anak kita bisa berjalan lebih baik lagi, dan kami bisa melayani lebih baik lagi. Oke, sampai hari ini selamat siang, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator, apakah masih ada video atau kita foto ya mungkin? Iya, foto Bu. Terima kasih Bu Sani, terima kasih juga buat orang tua yang sudah hadir. Dan saat ini kita akan foto bersama. Boleh Bapak Ibu kameranya dibuka. Untuk sementara mohon maaf saya nonaktifkan dulu chatnya karena nanti akan menutup muka dari salah satu Bapak Ibu, hanya untuk di nanti Kalasi bantu untuk foto bersama ini. Oke. Oke, spotlightnya udah dihilangin. Oh, spotlightnya kayaknya dihilangin dulu. Walaupun bisa. Jadi kita mulai dari tadi 5 halaman, sekarang tinggal 3 ya. Pada sibuk juga sih ya. Oke. Tapi tenang aja, ada rekaman, nanti Bapak Ibu bisa menonton kembali juga. Oke, kita foto di halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Halaman kedua.
Oke, 1, 2, 3. Kayak aneh. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sudah halaman kedua, satu halaman lagi. Sabar. Oke, halaman ketiga ya. 1, nama semua sih yang halaman ketiga nih. Oke, 1, 2, 3. Oke deh, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Catherine. Terima kasih Kak Lastri. Baik, Bapak dan Ibu sudah boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Tani. Terima kasih. Para tutor, Sampai bertemu kembali. ya.